Shalom Rockers 14. Sebelum kita mulai renungan kita pagi hari ini, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sampai pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai renungan kami. Berkatilah dan bimbinglah hanya dengan Roh-Mu saja, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang telah Engkau firmankan, dan sekiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 3, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Yohanes dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah pada Yohanes dan anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan lagi lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam berupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kuasihi, kepadamu aku berkenan." Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurutnya
Menurut tanggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Sime, anak Yosek, anak Yehuda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isaya, anak Kobet, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakob, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yaret, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang luar biasa. Sekiranya firman dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan mulai belajar. Berkatilah pembelajaran kami agar apa yang disampaikan guru-guru dapat kami terima. Bapak, berkatilah kegiatan kami sehari ini agar berjalan dengan lancar. Bapak, terima kasih. Amin.